Yo semuanya, selamat datang, dan kali ini mari kita lanjut ke cerita dari light novel Classroom of the Elite. Saatnya masuk ke cerita yang berat, yang dimana ini mulai masuk ke ranah politik ya, dengan berfokus cerita ke ayahnya Ayano Koji, yaitu volume 0. Timeline dari volume 0 ini mundur ke 20 tahun dari cerita utama sebelum Classroom of the Elite itu dimulai. Masa di saat si Ayano tuh masih bocil dan menceritakan tentang perjuangan Ayano Papa dalam bergelut di dunia politik, sampai akhirnya bisa mendirikan White Room. Sebenarnya bisa aja sih ya langsung ke volume 9 dulu, cuman karena di volume 8 sebelumnya itu sempat dibahas tentang Naoe Sensei atau Kijima Sensei lah, maka dari itu gua pilih untuk lanjut ke volume 0 dulu. Ini salah satu volume yang menarik sih ya. Kalau kalian tanya asal-usul dari kejeniusan Ayano Koji, ayah Ayano itu orangnya kayak gimana, dan apa itu White Room, maka jawaban dari semua itu ada di volume 0 ini. Ya sebelum itu seperti biasa bisa kalian cek playlist yang ada di deskripsi untuk urutan ceritanya ya, karena gua akan bagi per partnya tentu saja ya, dan ini merupakan part pertamanya. So tanpa berlama-lama ya kan, siapkan sabuk pengaman, mari kita masuk ke cerita volume 0 part pertamanya. Ayano Koji Atsuomi, dia berasal dari kalangan bawah, nggak punya keahlian, miskin dan juga tidak pintar. Tapi dengan ambisinya yang kuat, dia itu berniat untuk jadi anggota politisi untuk mendapatkan kekayaan dan kehormatan. Dari kerja part-time di umur ke-25 tahunnya Atsuomi, dia itu udah mengumpulkan 3 juta yen. Uang itu dia gunakan untuk ikut pemilu, tapi sayangnya dia itu kalah telak. Setelah itu si Atsuomi itu masuk ke partai sipil dan memulai karirnya di dunia politik. 2 tahun setelahnya, Atsuomi ikut dalam pemilu lagi dan akhirnya menang. Dia berhasil dapat posisi yang udah lumayan enak lah. Tapi dunia politik itu nggak seindah itu. Itu adalah dunia gelap di belakangnya. Ditambah banyak anggota yang pakai orang dalam, dan kebanyakan anggotanya itu bodoh karena sering mengatasi pekerjaan kotor di belakang seperti menyuap, mengintai partai lawan, dan membuka prostitusi di bawah umur. Dari sana si Atsuomi itu mulai dikenal sebagai pedang tersembunyinya Naoe Sensei. Di umur ke-36 tahunnya si Atsuomi itu udah punya kekuasaan yang berpengaruh di partai. Dia diberi kepercayaan untuk menangani proyek White Room. Pada saat itu si Atsuomi itu baru aja mempunyai anak berumur 1 bulan yang bernama Ayano Koji Kiyotaka. Untuk pertama kalinya Atsuomi menggendong anaknya dan berfoto. Itu untuk dia gunakan jadi bahan promosi untuk penggalangan dana berikutnya. Setelah menggendong anak itu dan melakukan pemeriksaan, langsung si Atsuomi itu memasukkan anaknya tersebut ke proyek White Room yang sedang berjalan di fase keempat. Itulah ketika Atsuomi menjalankan proyek White Room. Itu adalah 4 tahun setelah Atsuomi bekerja untuk Naoe Sensei. 4 tahun sebelumnya. Cerita sebelum Atsuomi dipercayakan untuk mengurus White Room. Atsuomi itu bergabung di fraksi Naoe. Diceritakan ada 3 fraksi Perdana Menteri baru yang punya kesempatan tinggi untuk menduduki kursi Perdana Menteri berikutnya, yaitu Naoe, Isomaru, dan Kijima. Atsuomi sendiri sudah 4 tahun jadi bawahannya Naoe. Pada saat itu Naoe dan Asama mau ngobrol di sebuah restoran. Naoe Jinosuke berumur 68 tahun. Dia menjabat sebagai Menteri Ekonomi, Industri, Perdagangan, dan Sekretaris Jenderal Partai yang memegang kekuatan partai. Naoe ini orangnya cukup sibuk, dia punya karisma dan selalu mengeluarkan aura kuat di sekitar. Asama Hisashi berumur 71 tahun, salah satu orang penting di fraksi Naoe. Saat ini ia menjabat sebagai Wakil Menteri Kementerian Infrastruktur. Atsuomi dan juniornya bernama Kamogawa sedang menunggu kedatangan Naoe Sensei. Berbanding terbalik dengan Atsuomi yang tegas, kompeten, dan fleksibel, Kamogawa ini orangnya cukup polos, ceroboh, dan naif. Atsuomi sendiri itu kurang suka dengan Kamogawa ya. Kamogawa itu bisa masuk ke dunia politik itu berkat ayahnya yang udah ada di dunia politik selama 30 tahun. Atsuomi tergolong benci dengan orang-orang yang punya privilege yang dengan mudahnya naik ke atas tanpa jerih payah seperti Kamogawa. Naoe pun datang dengan taksi. Sebelum turun, nampak dia itu sedang berbicara dengan perempuan yang muda. Saat turun, Naoe langsung didampingi dengan seorang pria yang mengawalnya dari belakang. Atsuomi dengan sigap mengantar Naoe masuk ke restoran, dan Kamogawa membayar taksi yang dinaiki oleh Naoe. Naoe dan Asama berbicara di ruangan pribadi, sedangkan Atsuomi dan Kamogawa menunggu di ruangan lain. Di saat Atsuomi itu sedang ke kamar mandi, dia itu melihat sosok Kijima di sekitar sana. Walaupun Kijima itu bukan anggota dari 3 fraksi besar, tapi Naoe itu cukup mewaspadainya karena dia itu adalah anak muda yang berpotensi. Alasan kenapa Kijima yang masih muda tapi
bisa berada di puncak itu karena dia itu mendirikan ANHS, Advanced Nathering High School atau Sekolah Elit Gudoi Kose. Visi dari lembaga ini adalah untuk membina generasi muda. Atsuomi yang mau mengikuti Kijima di sana, tapi dia itu mengurungkan niatnya. Setelah Naoe dan Asama selesai berbincang, dia itu memanggil Atsuomi dan Kamogawa. Naoe memuji Atsuomi karena Atsuomi itu berasal dari kalangan bawah yang mampu merangkak dan berhasil bertahan sampai 4 tahun menjadi bawahannya. Selain itu, Atsuomi itu sangat membantu untuk melakukan pekerjaan kotor di belakang. Sebagai penghargaan untuk Atsuomi, Naoe pun menyerahkan proyek penting yang bisa mempengaruhi pemilunya nanti, yaitu rencana pengembangan sumber daya manusia. Pendidikan di Jepang sendiri itu semakin menurun, jadi perlu mengembangkan pendidikan semenjak anak-anak untuk Jepang di 20 tahun ke depan. Jadi rencana mereka itu akan mengumpulkan anak-anak dari kecil, bahkan dari bayi, buat kayak panti asuhan gitu, lalu anak-anaknya itu diberi pendidikan yang berkualitas sejak kecil. Anak-anak itu bisa didapatkan dari anak-anak haram, anak-anak buangan, anak penjabat, dan para anak orang kaya yang mungkin orang tuanya itu nggak mau mengasuhnya. Karena ya ini proyek dari pemerintah gitu loh ya, pendidikan dari bayi yang bisa menjamin anak mereka jadi jenius, itu akan membuat ibu-ibu tertarik dengan proyek ini nantinya. Mengembangkan generasi baru menjadi individu yang berpikir politis untuk membawa masa depan Jepang. Itulah visi dari proyek pengembangan sumber daya manusia. Dengan begitu, anak yang telah mereka didik itu akan jadi anggota fraksi Naoe nantinya. Dan Jepang kelak akan diisi oleh para anak-anak berbakat yang jadi aset berharga bagi mereka. Ide ini berasal dari Naoe sendiri ya. Tapi untuk masalah pendidikan dan cara mewujudkannya, itu Naoe serahkan kepada Atsuomi semuanya. Atsuomi dan Kamogawa dipercayakan untuk mengurus proyek ini. Karena masih dalam tahap proses, ada masalah etika dan lain sebagainya, proyek ini akan dirahasiakan terlebih dahulu. Naoe udah menyiapkan beberapa orang ahli dan jenius, orang yang jago dalam psikologi, ekonomi, tapi orang-orang itu merupakan talenta yang dibuang dari masyarakat, itu udah disiapkan semua. Karena jatuhnya proyek ini ilegal ya, kalau Atsuomi berhasil mewujudkan proyek ini, dia itu akan dapat penghargaannya, tapi sebaliknya, kalau ketahuan duluan, itu bisa dipenjara. Dikarenakan Naoe itu nggak membantu untuk ngasih modal, jadi Atsuomi harus memikirkan sendiri cara untuk mencari uang agar membangun proyek ini. Sebagai gantinya, Naoe itu menyuruh Atsuomi untuk menghubungi Sakayanagi Narumori kalau butuh bantuan finansial. Selain itu, orang yang mengawal Naoe dari tadi itu bernama Sugishiro Tokinari. Sugishiro ini bukanlah seorang bodyguard, melainkan Sugishiro itu orangnya multi talent. Kalau Atsuomi dalam masalah, maka dia itu bisa mengandalkan Sugishiro, ucap Naoe. Langkah pertama Atsuomi itu adalah menghubungi Ohba untuk mencari bayi yang baru lahir. Atsuomi menyuruh Kamogawa untuk mencarikan fasilitas dan tempat yang tertutup untuk proyek ini. Lalu untuk mengatasi dana kurang yang dibutuhkan, Atsuomi itu mendatangi ke rumahnya Sakayanagi. Sakayanagi Narumori itu adalah salah satu anak dari orang yang ikut fraksi Kijima. Ayah Narumori itu ada di fraksinya Kijima. Memang ayah Narumori itu ada di fraksi Kijima dan juga dekat dengan Kijima. Tapi Narumori sendiri itu nggak berhubungan langsung dengan Kijimanya. Dia mengagumi ayahnya, tapi Narumori juga banyak belajar dari Naoe. Maka dari itu dia itu lebih memilih jalannya sendiri. Ya bisa dibilang Narumori lebih ke netral atau malah lebih dukung Naoe ya. Dan Narumori pribadi itu ingin menilai mana yang lebih benar antara pendidikan sekolah elit yang dibuat Kijima atau proyek pengembangan SDM yang sedang dikerjakan Atsuomi. Atsuomi ingin Narumori menjadi jembatan untuk dirinya masuk di dunia bisnis. Yang diinginkan Atsuomi dari Narumori adalah koneksi yang udah lama ada di dunia bisnis. Kalau Atsuomi bisa masuk ke dunia bisnis, maka dia itu bisa mencari seorang investor ya. Atsuomi menjelaskan kalau dari proyek ini sembari menyelamatkan beberapa anak buangan atau anak miskin yang nggak mampu berpendidikan, dalam proyek ini juga itu bisa meningkatkan kualitas generasi muda di Jepang. Narumori yang mendengar itu pun bersedia untuk membantu memperkenalkan Atsuomi kepada beberapa orang pebisnis. Sebagai gantinya, saat proyeknya itu berjalan, dia itu ingin ada di sampingnya Atsuomi untuk belajar. Lalu 2 minggu setelahnya, Kamogawa yang nggak nampak, akhirnya dia itu datang dan mengabari kalau dia itu sudah mendapatkan tempat yang cocok, yaitu di daerah pegunungan Saitama. Dulu itu bekas perusahaan yang udah bangkrut. Tempat udah diamankan, selanjutnya adalah masalah bayi. Atsuomi ingin mencari bayi yang umurnya masih 1-3 bulan. Untuk mencari bayi lewat bantuan dari organisasi Ohba, udah jelas itu lewat pasar gelap yang jatuhnya ilegal ya. Selain cara itu, Atsuomi telah membuat web khusus bagi orang tua yang
mereka nggak bisa mendidik ataupun mengurus bayi mereka, itu akan mereka tampung di lembaga mereka. Selain lewat web tadi, Atsumi juga menawarkan lembaga mereka itu ke ibu-ibu yang ada di rumah sakit. Intinya Atsumi itu membujuk secara halus dengan kata-kata manis ke ibu-ibu yang nggak bisa merawat bayi mereka untuk dititipkan ke lembaga wetrum mereka ya. Dan jatuhnya ini legal sih ya. Atsumi pergi ke bar langganannya yang ada di Tokyo. Di sana dia itu dilayani oleh wanita muda cantik yang baru aja lulus SMP yang kabur dari rumahnya bernama Mika. Awal hubungan Atsumi dan Mika, mereka itu ketemu nggak sengaja di sebuah restoran. Mereka dulu juga sempat jadi sepasang kekasih walaupun udah putus, dan sekarang mereka itu masih berhubungan. Atsumi dan Mika itu saling memanfaatkan. Mika adalah perempuan populer nomor 2 di bar tersebut. Pada saat dulu Mika itu mau membantu Atsumi mencari informasi rahasia dan kelemahan para anggota politisi yang sedang mabuk. Sebagai gantinya, Mika itu minta uang dan minta untuk pekerja nomor 1 di bar dilenyapkan. Dan Atsumi itu menghancurkan karir perempuan nomor 1 di bar tersebut dengan cara memasukkan obat-obatan yang membuat cewek nomor 1 itu dipecat di kemudian hari. Ya, mulai dari sanalah kalau Atsumi mau mencari informasi, maka dia itu akan menggunakan Mika. Atsumi mau informasi tentang orang-orang yang terlibat di politik. Mika mau uang, dan ya itulah alasan keduanya masih berhubungan sampai sekarang walaupun udah putus. Dan kali ini Atsumi itu menyuruh Mika untuk mendekati salah satu anggota politisi yang baru naik posisi untuk mencari kelemahannya. Ya, Mika itu mau aja selagi bayarannya itu setara ataupun bahkan lebih besar ya. Fasilitas sudah direnovasi, Atsumi juga udah berhasil dapat investasi sebesar 400 juta yen dari beberapa pebisnis. Lalu untuk proyek pengembangan sumber daya manusia ini, Atsumi beri nama Wetrum yang menggambarkan kemurnian. Atsumi dan Kamogawa udah mewawancarai beberapa orang yang akan jadi staf atau pengurus dari Wetrum, yaitu Soya. Dia merupakan seorang dokter tapi lisensinya dicabut karena sifat anehnya. Soya itu meneliti perkembangan manusia, makanya dia itu tertarik jadi bagian dari Wetrum yang hampir sejalan dengan pikirannya. Singkat cerita, Atsumi itu menerima para jenius di berbagai bidang untuk fokus pada pelatihan anak-anak. Kebanyakan yang direkrut Atsumi itu adalah seorang ahli yang dibuang dari masyarakat karena kejahatan ataupun keanehan mereka. Atsumi itu merekrut orang seperti Ishida, Soya, dan Tabuchi yang punya indera yang cukup kuat. Udah ada 6 orang dia wawancarai. Sukishiro itu selalu mengamati pergerakan di sekeliling Atsumi. Jadi segala informasi tentang perkembangan Wetrum itu akan disampaikan Sukishiro ke Naoe. Diberitakan ada kabar kalau ditemukan jasad seorang reporter. Atsumi menduga kalau itu adalah ulah dari Sukishiro, karena reporter yang terbunuh ini sebelumnya sempat ingin memojokkan Naoe. Reporter itu mungkin ingin membongkar kebusukan dari Naoe, dan Sukishiro pun menghabiskan orang tersebut. Atsumi mulai menganggap Sukishiro itu adalah orang berbahaya. Biarpun begitu, dia itu akan menggunakannya untuk meraih kesuksesan. Atsumi itu masih merasa kurang dengan karyawan yang ia rekrut tadi. Dia itu memilih untuk menghubungi Sukishiro. Sukishiro itu berniat untuk membantu Atsumi sebagai kliennya. Di sini Sukishiro itu ingin mengonfirmasi masa lalu dari Atsumi. Diketahui Atsumi setelah ditinggalkan kedua orang tuanya, dia itu dibesarkan oleh kakek dan neneknya. Dia tinggal di sebuah gubuk dengan hidup miskin. Saat SMP setelah kakeknya meninggal, dia dan neneknya itu pindah ke rumah yang lumayan layak berkat uang asuransi dari kakeknya. Dirasa kalau dia itu hidup dengan neneknya akan jadi seperti neraka, Atsumi pun meninggalkan neneknya sendiri. Dan di umur ke-20 tahunnya Atsumi, neneknya pun meninggal. Bahkan saat neneknya meninggal, dia itu nggak menghadiri pemakamannya. Walaupun begitu, neneknya adalah merupakan sosok teladan bagi Atsumi. Ketika Atsumi jadi pemandu, dia itu dengar kalau anggota politisi itu bisa dapat uang dan kekuasaan. Mulai dari sanalah Atsumi itu tertarik dengan dunia politik dan ingin memasukinya. Dan di umur ke-25 tahunnya, Atsumi itu mencalonkan diri tapi gagal. Selanjutnya di umur ke-27 tahunnya, dia itu mencalonkan diri lagi dan Naoe itu menyukainya. Naoe terkesan dengan bagaimana Atsumi menggerakkan orang sekitarnya, dan juga Naoe terkesan dengan ambisi yang tak kenal lelah dari Atsumi. By the way, for your information aja ya, Atsumi sekarang itu umurnya 31 tahun. Sukishiro yang udah merasa cukup mendengar latar belakang dari Atsumi berniat untuk membantunya. Dia pun merekomendasikan orang bernama Susukake Tenji. Dia merupakan seorang lulusan Universitas Tokyo yang datang ke Amerika, tapi dia itu nggak punya prestasi apapun. Susukake ini tidak ingin sebuah gelar. Setelah mendengar proyek Wetrum, dia itu merasa tertarik karena dia itu ingin memahami mekanisme manusia. Jadi proyek Wetrum dan pemikirannya itu sejalan.
3 bulan kemudian, semua persiapan itu telah selesai. Anak sudah terkumpul, para staf juga udah ada, tempat udah mumpuni. Ishida, Soya, Suzukage, dan Tabuchi, mereka diberi tanggung jawab untuk mendidik anak-anak generasi pertama. Karena konsep pendidikan mereka berempat itu berbeda, jadi Atsuomi itu memisahkan mereka. Untuk tahap pertama, Atsuomi sudah menyediakan 15 anak. Masing-masing itu akan bertanggung jawab mendidik 3 anak. Atsuomi bukannya menjadikan satu mereka, tapi malah membiarkan mereka bersaing. Itu guna untuk menyatukan para pengajar. Ketika anak masuk ke umur 3 tahun nanti, dari sana mereka itu akan mulai diberikan berbagai tes. Dari mereka berempat, salah satunya yang berhasil membimbing anak-anak jadi yang terbaik, maka dia akan jadi pemimpin resmi. Ya, gua rasa sampai di sini dulu untuk part pertama dari volume Zero ya. Kita bahas di lain hari untuk kelanjutannya. Cara Atsuomi mengumpulkan para staff yang bakalan terlibat di White Room itu mirip kayak Yami Tsukishiro dari Black Clover ya. Lu boleh gabung terlepas dari lu aneh atau dikucilkan oleh orang sekitar. Ya, orang-orang aneh tapi jenius dan berpotensi berkumpul dan jadi solid nantinya. Ya, gimana menurut kalian tentang kesan kalian terhadap Atsuomi sejauh ini? Silahkan komen di bawah. Sekian aja video kali ini dan sampai jumpa di video selanjutnya. Bye bye. 連続した僕の夏休みはやがて記憶回路のゲートでいくつかにちぎれて断続的な絵になったのです